Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qadati al-a'immah fi jami'il bilad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit tanad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak para sesepuh pini sepuh, ulama, masyayikh, utamanya dari daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Para sesepuh pini sepuh, baik formal maupun para tokoh-tokoh yang kita besarkan dari masyarakat, bapak-bapak pimpinan pemerintahan sipil, TNI maupun Polri, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para santri-santri utamanya, hadirin hadirat yang datang pada malam ini, malam yang penuh berkah, malam hari apa ini? Hari Jumat. Kemisnya ini sudah kemis legi, betul ya? Nah, besok adalah Jumat baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari Jumat memang hari besar bagi kita umat Islam, utamanya bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus bertepatan hari Jumat. Saya masih ingat usia saya pada waktu itu usia 17 tahun. Hari Jumat bertepatan tanggal 8 atau 9 Ramadan. Benar-benar bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang al-aghlabiyatus sahiqah. Mayoritas adalah umat Islam. Benar-benar bahwa bangsa Indonesia tidak bisa memisahkan panutan atau mengikuti kita sekalian pada jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang katakan mulai Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada orang menjadi panutan kayak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab adalah dikatakan pada waktu itu al-ummiyin. Apa arti ummiyin? Mbok-mboken. Arti apa mbok-mboken? Orang yang buta huruf, buta pengertian, buta pengetahuan.
Sama dengan keadaan kita. Kalau sambat biyen niku aduh mbok. Betul enggak? Jadi ummi itu artinya orang yang buta huruf, orang yang bodoh. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Misih ditambah dijajah oleh Jepang 3 tahun setengah. Bangsa Arab, bangsa yang katakan ummi. Dalam Al-Quran, wallazi ba'asa fil ummiyin. Allah lah mengangkat Nabi Rasul kepada bangsa yang buta huruf, bangsa yang bodoh, bangsa yang dijajah. Sebelah timur dijajah oleh orang-orang Persia. Selatan dijajah oleh Ethiopia, utara dijajah oleh bangsa Romawi. Ini adalah bangsa Arab. Bangsa Arab bodoh, buta huruf. Apa itu? Diangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pertama kali yang diperjuangkan adalah daerah perjuangannya Mekah, Madinah, Taif. 3 kota tempat perjuangan Nabi. Akhirnya apa? Bahwa Nabi diutus oleh Allah mengangkat bangsanya, bangsa Arab, yang asalnya bangsa Arab itu bangsa yang tidak mengenal pengetahuan. Bayangkan, dalam ilmu kearaban, siapa yang pertama kali mengarang kitab Nahwu Sorob? Nah, ini Sorob Kiai. Nah, adalah Imam Sibawayh, bangsa Persia. Siapa di antara ahli istiad 4 sebagaimana andalan Nahdlatul Ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali? Ini adalah yang jadi pimpinan Imam Abu Hanifah, seorang yang bukan berbahasa Arab. Imam Abu Hanifah adalah bangsa Persia. Kata Imam Syafi'i, nahnu ma'asyiral ijtihad ayalun lil imami Abi Hanifah. Kita para mujtahid ini adalah keluarga Imam Abu Hanifah. Kalau ilmu nahwu, penciptanya adalah Imam Sibawayh. Siapa yang membuka pintu ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan? Imam Al-Jurjani. Jurjani itu adalah perbatasan Mongol. Jadi lebih utara daripada tempat Imam Ghazali tos. Inilah pertama kali yang membuka pintu balaghah fasahah. Ini menunjukkan bahwa bangsa Arab yang buta huruf, berbahasa fasahah balaghah, tapi tidak ada ilmunya. Diturunkan kitab suci Al-Quran, semuanya tidak bisa untuk membandingi, mensamai, berbicara kitab suci Al-Quran. Kemudian daripada itu dikarang, ditulis setelah Al-Quran hadis. Sehingga apa? Kata-kata hadis dan Quran dikatakan nas. Nas itu adalah dari kata-kata manassoh. Manassoh adalah kursi panjang. Tahu kursi panjang? Yang diduduki sang
pengantin kakung, pengantin putri. Nah, jadi di sini saja ada Quran hadis, kedua-duanya sama nas, artinya hadis dan Quran keduanya adalah wahyu, tetapi Quran diturunkan dengan lafalnya, hadis disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali apa yang diperjuangkan? Nabi tidak bisa memisahkan, memperjuangkan tanah air dengan agama. Oleh karena itu Nabi diutus oleh Allah tahun 611 Agustus tanggal 9 Agustus 9611 Nabi diutus. Apa tugas Nabi? Menjunjung bangsa Arab, menyebarkan Islam untuk semua bangsa. Nah, ini. Oleh karena itu alhamdulillah malam ini kita berkumpul untuk satu, mengenang. Saya belum bisa mengatakan memperingati, baru mengenang bangsa kita mempunyai hari santri. Hari santri bukan berarti makna yang kecil, tapi makna yang besar. Sebab hari santri memperingati fatwa ulama, hukum menjunjung membela tanah air adalah fardu ain. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ada pada bulan Oktober. Bulan Oktober merupakan bulan pentanangan, peringatan. Nabi memulai mentancapkan tunggak perjuangan dimulai dari kota Al-Madinatil Munawwarah. Nabi hijrah adalah bertepatan bulan Oktober. Ini indahnya. Ini bulan apa ini? Oktober. Bulan untuk mencanangkan perjuangan, memperjuangkan tanah air, hukum agama Islam wajib adalah bulan Oktober. Alhamdulillah saya sendiri juga lahir bulan Oktober. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma bihi. Bahwasanya masjid yang dibangun atas asas fondamen takwa, ahaqqu lebih hak, harus kita peringati, harus kita teruskan. Kapan masjid itu dibangun? Min awwal yaumin, pertama kali hari. Pertama kali hari adalah Nabi sampai ke Madinah. Pertepatan 1 Oktober. Nah, ini. Ussisa 'ala taqwa min awwali yaumi. Min awwali yaumin, dari pertama kali hari 1 Oktober. Bulan Oktober. Apa itu dikatakan permulaan bulan itu Oktober dalam Islam? Dalam Al-Quran, rikhlatas syita'i wassaif. Ini Quran indahnya. Oleh karena itu saya mengharapkan Quran ini jadikanlah imam. Jadikanlah untuk bukan hanya bacaan. Benar-benar wabil Qur'ani imaman wa dalila. Tapi sekarang dirubah sendiri oleh umat Islam, wabil Qur'ani qiraatan wa sama'an. Jadi
Jadi bulan Oktober bukan kecil artinya. Ahakwan taquma fi. Harus kita abadikan. Falamma syurrifat turbatu taibata bi asrafi qalab. Saat ilaihi arwahun muhibbin minal aqdami wan najaib. Camkan, renungkan, ingat-ingat. Setelah tapak kaki yang mulia menginjakkan kaki Madinah, di situ ada peringatan masjid yang dibangun atas asas takwa. Nah, bulan apa itu? Oktober. Oleh karena itu, alhamdulillah bahwa Indonesia benar-benar menjadi negara yang kebangkitannya dari anak-anak muda. Jadi benar apa yang difatwakan oleh Nabi. Apa itu dalam hadis? Man syabba ala syai'in syabale. Orang itu lihat anak-anaknya muda. Bangsa Indonesia bangkit karena ada sumpah pemuda. Bulan apa? Oktober. Ini Allah. Bangsa Indonesia orang Islam berjihad wajib karena bulan apa? Oktober. Nabi menginjakkan kakinya juga bulan Oktober. Ini Indonesia. Kalau Nabi diangkat menjadi rasul bertepatan 17 Ramadan tahun 611. 17 Ramadan bertepatan bulan Agustus. Nah, ini bangsa kita. Jadi bangsa kita jangan pas-pas. Islamnya orang pakai pasti lah. Nah, tapi sama. Podo tapi beda. Beda tapi podo. Nah ini kalau sudah tahu ini. Jadi kapan Indonesia makmur? Kalau tahu beda tapi podo, podo tapi beda. Walau saya dengan Pak Surya tidak sama partainya, tapi podo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak santri yang saya hormati, santri harus podo tahu akan tanah air. Saya masih ingat, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakun minal khidman, inhadu ahlal waton. Wah, ini bukan main. Wah, itu tadi yang dianu itu. Kalau dulu saya kecil baca berjanji, baca tiba, baca maulid, tidak asrokal. Indonesia biladi antiun wanul fakhama kullu maya tik yauman tami'an yalqa khimama. Ya Allah ya Rabbi. Pada waktu itu Belanda tidak tahu karena pakai bahasa Arab. Akhirnya kebangkitan daripada bangsa ini tidak bisa dipisahkan dengan cuplian kita menganut Al-Quran. Karena ada Indonesia biladi. Jadi saya waktu masih kecil, ayah saya kalau serokalan, asrokol badru, asrokol badru alaina, makhtafat minhul buduru, mislahus nikma ra'aina, qatuya wajah sururi. Dijawab Indonesia biladi antion wanul fakhoma kulumai ya
ummati yauman tami'an yalqa khimama. Kiai-kiainya tahu geladane ora ero. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekarang ini zaman yang sudah tidak ada khalifah. Ya, kita ketahui. Khalifah itu apa? Negara Islam. Negara Islam pertama adalah dipimpin Nabi, disambung dengan Khulafaur Rasyidin. Kemudian disambung Umayyah, disambung Abbasiyah, disambung Utsmaniyah. Jatuh tahun 1917. Ini tahun berapa ini? 400 berapa ini? 2000 berapa? 2015. Besok 2 tahun lagi memperingati sudah tidak ada negara Islam. Jadi oleh karena itu kita tahu bangsa Indonesia mayoritas Islam, tapi tidak menginginkan membuat negara Islam. Sebab apa itu? Sebab sekarang sudah tidak ada Daulah Utsmaniyah. Yang ada adalah negara yang berdasarkan nasional. Dimanapun negara penjuru dunia ini. Bangsa Indonesia alhamdulillah menjadi bangsa yang benar-benar konsisten. Mesti tetap mengetahui, ngerti akan kebangsaan. Lebih-lebih ini memperingati hari santri. Tidak bisa dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu mulai dulu tidak pernah diganti. Tetap pusatnya namanya PBNU. PBNU. PBNU ini memperingatkan harus pilar 4 ini dijaga. P itu Pancasila. B Bhinneka Tunggal Ika. N Negara Kesatuan Republik Indonesia. U Undang-Undang 45. Ini yang harus kita ketahui. Jadi udah ada. Jadi kalau orang NU kok tidak mau Pancasila, pancen ora partai NU. Ini oleh karena itu saya mohon supaya NU ini tahu nasional, tahu Bhinneka Tunggal Ika, tahu Islam tapi yang Nusantara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, bahwasanya di akhir zaman perintah Nabi itu satu yang pokok. Hanya satu, sebarkan Islam ini, junjung tinggi Islam ini dengan menjalankan sembahyang 5 waktu. Nah, sembahyang 5 waktu itu angkanya 17.845 loh. Pasal tahu enggak? Jadi sembahyang enggak tahu angka 17.845. Pasti tidak sah sembahyang. Bukan insya Allah saja. Harus tahu 17. Oleh karena itu saya pasang di tempat duduk saya Garuda Pancasila. NU-nya saya taruh di belakang. Bahwa ini 17.845. 17-nya 2. Sayapnya yang kanan 17, yang kiri ya berapa? 17. Apa sebab? Sembahyang itu sehari semalam 17 rakaat. Rukunnya juga 17. Jadi kalau nggak tahu rukunnya, salahnya juga tidak sah. Oleh karena 17.
Kalau sudah 17 ini kita ketahui benar-benar 17 rakaat, 17 rukun. Hitung saja, mulai berdiri, niat, takbir, baca Fatihah, kemudian rukuk nomor 5, ya, iktidal 6, pitu sujud, 8 lungguh antara sujud, 9 sujud, 10 lungguh tahiyat, 11 maca tahiyat, 12 maca selawat, 13 uluk salam. Yang 4 tumukninah rukuk, tumukninah sujud, tumukninah i'tidal, tumukninah julus bainas sajdatain. Nah, 17. Enggak 17 dulu. 17. Jadi saya kalau akan sembahyang jadi imam terus saya lihat, oh iya 17. Kalau sudah tahu 17 harus tahu 8. Bisa manusia dekat kepada Allah itu rukunnya 8. 8 berapa? Berapa? 8. Satu mensujudkan ini batuk. Loro telu mensujudkan tangan. Papat limo dengkul 6 pitu sikil. Jadi jangan dijunjung. Ditambah hatinya ingat kepada Allah. Jadi 17 8. Ini orang Islam harus biat kepada Allah 4 dan 5. Kalau malam 4 kali, maghrib 2, isya 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malam Sabtu 4 kali, Sabtu 5 kali, subuh 1, zuhur 2, ngasar 2. 17, 8, 4, 5. Ini coba ini. Ini bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini kelihatan. Saya ini sudah tua. Usia yang sudah lebih saya 88. Ini usia yang panjang. Kalau dihitung hijau, saya sudah 90 tahun. Tahu bahwa bangsa Indonesia ini berubah waktu menjalankan sembahyang ini semakin banyak. Saya waktu dulu masjid satu kecamatan hanya 2, kadang 1. Kemudian tambah. Sekarang rame atau enggak rame? Rame. Karena apa? Sudah sama dengan apa yang kita baca berjanji atau tiba. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Perjuangan harus melalui 3 ini. Maulidu bi Makkah, Nabi itu lahir di Mekah. Siapa? Bani Hashim, Bani Muthalib, para habaib. Wa hijratu bil Madinah, Ansar Muhajirin. Siapa? Para ulama. Harus dilengkapi ada para pejabat pemerintahan. Sekarang setelah 3 ini berjalan, guru agama ada, kiai ada, ahli torekot ada. Rame enggak sembahyang ini? Rame. Saya masih ingat dulu bangsa kita makan jagung, makan gaplek. Sekarang makan nasi semua, tapi isih geger. Saya yakin kalau geger ini sudah NO ini jalan, tahu PBNO. Jadi Islam adalah agama yang tidak kemana-mana, tapi di mana-mana. Ini insya Allah. Jadi kalau orang NO yang di Nasdem tahu sama dengan saya NO yang ada
di yang lain-lain. Nah. Jadi harus tahu podo tapi beda, beda tapi podo. Wah ini penting ya. Inilah peringatan hari santri. Hari santri. Hari santri yang benar-benar insya Allah ini kalau kita bangsa Indonesia kembali kepada yang ini. Maknanya podo tapi beda, beda tapi podo. Nah. Jadi tidak usah macam-macam, kita ramekan sembahyang saja. Yang 17, 8, 4, 5. Insya Allah ini Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara gemah ripah loh jinawi. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kebetulan di Jawa Tengah. Saya ingatkan Jawa Tengah ini dari sentral. Jadi benar dikatakan sentral Jawa. Jawa Tengah ini adalah jadi pokok. Negara Republik Indonesia itu kalau nggak ada Jawa Tengah, nggak ada RI. Nah, ini maaf Pak Surya ini saya coba saja proklamasi di Jakarta, tapi perjuangan RI di Jawa Tengah pada waktu itu dipelopori oleh HBH Mangkubono. Nah, oleh karena itu RI ibu kotanya mana pada waktu itu? Yogyakarta. Ini yang harus kita ingat-ingat. Jadi Jawa Tengah menjadi pokok. Kalau nggak ada Jawa Tengah, sudah tidak ada negara RI. Dulu Jawa Timur negara Madura, negara Jawa Timur. Jawa Barat negara Pasundan. Tapi Jawa Tengah tetap negara Republik Indonesia. Jadi Jawa Tengah ini, walau Islam itu dulu paling akhir Jawa Tengah, tapi mempunyai masjid yang dikenal di seluruh dunia, yaitu Masjid Demak. Sesudah Masjid Demak berdiri masjid-masjid di Nusantara. Ini Masjid Demak. Dikai soko papat. Tidak ada, cari di dunia ada tiangnya yang 4 kayak Demak, tidak ada. Waktu zaman kualian rumangsane, sakane mau tahu, mergo iman, Islam, ihsan. Barang dipikir keliru tuliku, sing bener papat, syariat, makrifat, thariqat, hakikat. Jadi berapa tiangnya? 4. Masjid Demak tidak diresmikan sebelum Pendopo Mojopahit diusung ke Demak sebagai serambi besar Masjid Demak. Jadi kalau kita memperjuangkan Islam di Indonesia harus tahu kita adalah bangsa Indonesia. Jadi bukan menganut, sama dengan pelajaran baca Al-Quran. Indonesia negara besar Islam yang terakhir. Perumpamaan Islam adalah kayak pohon kurma. Wa ma daraballahu alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Pohon kurma. Tapi setelah Indonesia apa firman Allah? Wa masaluhum fil Injil kazarin. Perumpamaan orang Islam menurut Injil. Injil itu menurut Isa Al-Masih,
Yesus. Itu apa? Kayak padi-padian. Kazar'in, kayak padi-padian. Akhraja syat'au, menelurkan atau mengeluarkan anak-anaknya. Anak yang paling banyak sebelum ada bibit padi unggul 7. Berapa? Nabi, putra Nabi juga 7. Padi dulu itu saya mesti tahu sebelum ada bibit padi unggul. Paling banyak anaknya berapa? Berapa? 7. Sekarang menjadi 700 bisa. Sab'a sanabila fi kulli habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini padi unggul. Coba 7 itu anaknya ngepung. Mengelilingi induknya. Enggak ada tunduk kayak padi. Jadi Indonesia membangun bangsa ini harus bisa mendidik anak-anak sebagai padi induknya mendidik kepada anak-anaknya. Dipupuk, tidak mau makan. Diberi air, diberikan kepada anaknya. Fastaghalawah, sehingga anaknya menjadi besar. Baru induknya membesar. Kemudian setelah induknya membesar sama-sama fastawak, mongkoroto, mapa. Kono Quran maknanya mapa. Pas atau enggak ini? Mapa, fastawak. Ala suki, pada kaki sendiri. Ini bangsa Indonesia. Kapan makmur bangsa Indonesia? Kalau semuanya sudah bisa berdiri pada kaki sendiri, berdikari. Nah, ala suki. Insya Allah ini bangsa kita yang kita mempunyai cita-cita harus kita berdikari, akan menjadi senang, akan menjadi segar. Tidak ada bertengkaran, tidak ada perselisihan. Walau podo tapi beda, walau beda tapi podo. Insya Allah. Yu'jibu dzurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji bangsa Indonesia yang kayak padi ini kalau sudah bisa mendidik menjadi bersatu, tahu akan PBNU, tahu akan persatuan bangsa, walau beda agama bisa mempersatukan diri, sebab cari titik persamaan. Agama itu adalah sama di dalam masalah satu, harus ada pendidikan akal, belajar sama. Tidak ada agama untuk mendidik akalnya harus dibodohkan, tidak ada. Semua sama. Akal harus kita jaga, jiwa kita jaga. 2. Jadi jiwa, jangan sampai orang menyakiti orang lain, sama. Tidak ada agama memerintahkan boleh menganiaya kepada orang lain, tidak ada. Jadi mendidik akal, mendidik jiwa dan merawat jiwa, menjaga kelestarian jiwa ini, jangan terjadi bunuh membunuh. Nomor 3 sama, harus menjaga kemuliaan manusia yang disebut al-a'radul basyariyah, menghargai sesama manusia podo. Tidak ada perintah agama tidak menjunjung martabat manusia, tidak sama. Nomor 4, harus menjaga hak milik umat manusia.
Jadi milik ini jangan sampai diganggu. Ini milik saya, itu milikmu. Ini sama, tidak ada. Jadi agama itu sama. Sekarang beda masalah vertikal. Masalah hubungan abid dengan ma'bud. Oleh karena itu mempunyai tempat peribadatan masing-masing. Ada wihara, ada kelenteng, ada masjid, ada gereja. Sehingga di sini bangsa Indonesia diberi pelajaran oleh Nabi kayak begini lengkapnya. Insya Allah saya yakin, ainul yakin, tidak lama lagi ini kalau kita mau dulu. Bab asalnya ada kemauan. Kok ada kemauan? Ada pengertian. Kemudian ada cita-cita, ada pelaksanaan mempersatukan bangsa ini. Dan saling kita sebagai umat beragama masing-masing berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana kita kumpul ini akan ditutup dengan doa kebangsaan. Insya Allah saya yakin, ainul yakin, Indonesia tidak akan lama-lama menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya ini sudah 90 tahun. Kalau memakai rembulan, jadi ini bicara setengah jam gitu saja sudah menggeh-menggeh. Jadi bisa kayak begini nih karena ada Pak Surya Paloh ini. Dan saya di sini diundang dengan para tokoh-tokoh, diantaranya bapak saya yaitu Wakil Bupati Jeporo. Nah, ini insya Allah doa ini mari kita laksanakan bersama. Jawa Tengah merupakan pelopor segala perkembangan Islam dari Demak. Hindu, Buddha, candi yang banyak adalah di Jawa Tengah. Sang Sekreta dulu, filsafat Sang Sekreta. Mana yang paling apik bahasane ora ono koyo Jawa Tengah. Ya, betul atau enggak betul ini? Jadi insya Allah kalau bapak-bapak yang hadir Jawa Tengah ini mempelopori sebagaimana pelopor dulu perjuangan RI, perjuangan mempertahankan proklamasi yang ditolong dengan penuh keikhlasan oleh Sultan Habib Hamengkubuwono Jogja yang sekarang menjadi daerah istimewa Yogyakarta yang insya Allah tidak bisa dipisahkan dengan Jawa Tengah. Nah, sebab ini adalah satu kesatuan dan kita harus menghormati perjuangan Hamengkubuwono ke-9. Oh ini jadi 9 ini milik NU ini ya. Bintang 9 ya. Insya Allah ini nanti. Dan ini tanggal berapa ini? 29. Jadi masih anget-angetnya Sumpah apa? Pemuda insya Allah. Dan masih bulan apa? Oktober. Ingat-ingat. Jadi bulan Oktober kebangkitan bangsa dari Sumpah Pemuda. Oktober hijrah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Oktober adalah hari Sumpah Pemuda, hari yang kita peringati hari santri. Mudah-mudahan Oktober kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup daripada apa yang saya utarakan ini, mari kita sama-sama membaca Fatihah 7 kali. Niat supaya bangsa kita ini lekas bisa dipersatukan dari Sabang sampai Merauke.
dari Aceh sampai ke Papua. Insya Allah. Insya Allah. Dan umat Islam kembali kepada fitrah. Umat Islam itu nikmat. Makannya saja. Makan. Orang pikir itu 18,5 kilo sebulan. Jadi kalau kurang sudah tidak Islam. Yang sempurna. Karena itu di dalam ini kiai-kiai banyak pelajaran kitab makan bagi orang yang miskin 1 mud. 1 mud itu 6 on 1/4 kali 30. Kalau orang yang normal, kita semua ini normal atau enggak normal ini? Normal. Harus 9 on. Jadi 9 on kali 3 27. Oleh karena itu haji mestinya ini belum normal. Kaji ku wong sugih. Wong sing kaji niku sugih napa pikir? Ana wong sugih ning luar negeri ngliwet isin napa mboten isin jajana. Ini sampai ada kejadian hotel terbakar gara-garane wong sugih nanging tibane ngliwet ning kamar. Semestinya insya Allah ini besok haji Indonesia tidak akan terjadi kebakaran lagi. Karena sudah mampu semuanya di restoran. Mestine kajiku ora kok ngeliwat. Ora sangu beras, ora sangu tempe. Oleh karena itu kita kalau di restoran tahu ayam itu untuk makan orang berapa? Ayam, pitik ayam nih loh. Ini bukan yang pintan. Neneng restoran Mekah itu. Orang 2. Lah kene manaki panduku dikepung wong 8 lho jajal. Ini insya Allah ini akan timbul kemakmuran. Jadi kalau makan 6,5 kilo paling enggak 6 on. Yang normal 9 on enggak bisa habis kalau makannya masih kurang lauk pauknya. Nah, oleh karena itu insya Allah ini perjuangan, jadi kita sambung perjuangan jihad, perjuangan memperjuangkan tanah air, kita mengalihkan sebagai fardu ain, mengangkat bangsa ini supaya bersatu dan bangsa ini dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain, makmur, gemah, riba, loh, jinawi. Mari kita baca Fatihah 7 kali, ya, 7 kali, terus saya akan berdoa, mudah-mudahan bekas mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah.